بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شبيه له ولا ند ولا نظير له ولا ضد، وكل ند ليس له بند، لا ودا ولا سواعا ولا نصرا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، أرسله بالهدى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين المطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى أصحابه الذين شهدوا معه نزول الوحي بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد، وعلى الذين اتبعوهم بصدق الوجدان إلى يوم اللحد. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ya hajat-hajat kita, urusan-urusan kita, keinginan kita dunia dan akhirat telah terrealisasi, telah terlaksana, khususnya di tahun yang sudah berlalu, tahun 2021. Beginilah waktu berjalan cepat. Tahu-tahu kita sudah berada di tahun 2022. Waktu ini tidak bisa direm. Semua orang sama Allah dikasih 24 jam setiap hari. Tergantung manusianya bagaimana mengolah 24 jam tadi. Nggak ada jam 30. Kalau mau dipaksakan ada yang membuat jam 30 jam, insya Allah tidak ada yang mau beli jam itu. Pas 24 jam. Maka dari itu Allah bersumpah dengan waktu karena pentingnya waktu. Kita kaji surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr, kata Allah. Demi masa. Kita perlu berpikir, Allah yang menciptakan segala sesuatu, tapi Allah bersumpah dengan makhluknya. Kenapa? Biasanya waktu kita masih kecil ya, kalau pas debat atau pas berbicara sama teman gak percaya, kita tantang teman tadi, oh saya tanyakan bapak saya, ayo tanyakan kakak saya. Jadi bersumpah itu seperti menyodorkan sesuatu yang lebih besar, menantangkan sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau kita bersumpah dengan sesuatu, pasti yang kita pakai untuk sebagai sumpahan tadi pasti sesuatu yang besar, yang agung, yang mulia. Tapi Allah, tidak ada yang lebih agung dari Allah, tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Segala sesuatu ciptaan Allah. Kenapa terus Allah bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan makhluknya? Karena pentingnya makhluk Allah ini, yaitu waktu. Wal asr. Allah tidak akan bersumpah terhadap sesuatu yang tidak ada artinya. Enggak ada Allah bersumpah dengan nyamuk, sapi, kerbau, enggak ada. Itu kecil-kecil itu. Ada makhluk-makhluk yang besar seperti waktu. Seperti Allah bersumpah dengan tempat mengorbitnya bintang-bintang. Berapa jumlahnya bintang di langit? Triliunan. Enggak ada yang tabrakan. Semuanya muter-muter jalan masing-masing, keluyuran di alam semesta ya, di langit, tapi enggak ada yang tabrakan. Maka dari itu Allah mengatakan apa? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Kata Allah, sesungguhnya saya bersumpah dengan tempat-tempat bintang mengorbitkan dirinya masing-masing. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya ini adalah sumpah, wahai manusia, kalau kalian perhatikan, ini sesuatu yang besar. Bagaimana tidak besar? Tempat mengorbitnya bintang. Bintang ini lepas,
jalan muter dari galaksi yang satu ke galaksi yang lainnya. Satu galaksi jumlah bintangnya berapa? Triliun. Ada 2 galaksi, ada banyak galaksi, jadi nggak ada yang tahu jumlahnya bintang yang berada di langit, dan semuanya lebih besar daripada matahari. Kalau bumi ini hanya 1 titik, tapi nggak ada yang tabrakan. Maka dari itu Allah bersumpah dengan tempat mengorbitnya bintang-bintang. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Begitu juga Allah bersumpah dengan waktu, karena kehidupan manusia ini ya waktunya. Manusia ini kalau nggak punya waktu ya sudah, berarti mati. Nggak ada orang yang paling kaya di dunia bisa memberi modal orang lain waktu, nggak bisa. Hanya Allah yang bisa memberi orang lain waktu, selain Allah tidak bisa. Maka dari itu Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu, demi masa. Nah, ini konsepnya Allah. Manusia punya pandangan macam-macam. Ada yang menganggap hidupnya itu bahagia kalau kaya raya, hidupnya bahagia kalau sering jalan-jalan, hidupnya itu bahagia kalau sering keluyuran. Tapi bagaimana Allah mengajarkan, mendefinisikan, mengkategorikan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu? Semuanya diungkapkan dalam surat Wal Asri. Manusia itu, kata Allah, innal insana lafi khusr. Baru mulai ayat kedua ini. Ayat pertama bersumpah dengan waktu. Ayat kedua Allah mengklaim, Allah langsung mengatakan sesungguhnya setiap manusia selalu merugi. Belum apa-apa sudah dikatakan merugi. Hadza Rabbul Alamin. Innal insana lafi khusr. Setiap manusia senantiasa merugi. Kecuali siapa? Kecuali manusia yang menyandang 4 karakter. Manusia dalam bahasa Arab, sumiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia itu disebut insan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena sering lupa. Dari kata-kata nasya, lupa. Sumiyal insanu insanan likathrati nisyanihi. Manusia disebut insan dalam bahasa Arab karena sering lupa, sering butuh teguran, sering teledor, sering tidak istiqomah. Inilah manusia. Jadi kita kaji wasiat Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Innal insana lafi khusr. Ayat kedua. Sesungguhnya manusia senantiasa merugi kecuali siapa? Illalladzina amanu. Ini peringatan pertama, ini sangat penting dan super penting ini. Kecuali siapa? Kecuali manusia yang menggunakan detik-detik waktunya setiap hari ini, mulai lahir sampai nanti mati, dalam keadaan apa? Beriman kepada Khaliknya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Beriman bahwa tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Tuhan yang satu, yaitu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fitrah manusia. Bukan hanya beriman, ya saya beriman Allah itu satu, tapi nanti kalau ada masalah goyang, pergi ke dukun, percaya hal-hal yang tidak bukan dari Allah. Maksudnya beriman dengan Allah itu segala sesuatu ini sumbernya dari Allah, karena Allah. 2 hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Apa yang terjadi dalam nasib atau keadaan, kondisi kehidupan kita sehari-hari, sebabnya hanya Allah, sumbernya juga hanya Allah. Itu maksudnya mengesahkan Allah, bukan hanya mengimani Allah itu ada. Orang Yahudi mengimani Allah itu ada, orang Nasrani mengimani Allah itu ada, tapi menyekutukan Allah. Mengimani Allah itu ada dan mengimani segala sesuatu itu dari Allah, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apa yang terjadi sumbernya dari Allah. Kebaikan dari Allah, kejelekan juga dari Allah. Meskipun manusia sama Allah Subhanahu wa ta'ala diberi saham, diberi andil untuk merubah nasibnya, memang diciptakan sebagai khalifah, tapi keputusan mutlak tetap di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah perang Uhud kena panah, Nabi ini keputusan mutlak di tangan Allah. Sebagian sahabat waktu kalah, loh masa perang sama Nabi kalah? Heran orang-orang munafik, wah kalah.
Qul laisa laka minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Katakan semua keputusan mutlak yang punya hanya Allah. Manusia berusaha diberi sama Allah, tapi kadang-kadang tidak diberi. Terus mau apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya kenapa Allah kok menahan, kenapa kok Allah tidak memberi, tapi manusia ditanya apa perbuatannya. Allah tidak tanya perbuatannya apa, tidak bisa. Manusia bertanya, membantah Allah, tidak bisa. Jadi itu percaya kepada Allah. Ini fitrah manusia. Ini yang terpenting, mengesahkan Allah dalam segala urusan, dalam segala hal. Baik waktu kita senang, jangan ngaku waktu kita sukses, wah saya hebat. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Rasulullah itu berjuang mulai jadi nabi sampai akhir hayatnya. Waktu menang, apa kata Rasulullah? Wa hazamal ahzaba wahda. Waktu lebaran kita baca takbir itu. Wa hazamal ahzaba wahda. Allah menghancurkan musuh-musuhnya sendiri, hanya Allah. Padahal Rasulullah ikut perang, padahal kena panah, ya, kena pedang. Apa itu? Bahunya sini kena pedang, kena lempar batu kepalanya waktu perang Uhud. Tapi Rasulullah tidak pernah mengaku semua perjuangan itu karena hasil keringatnya, karena kehebatannya, karena kekuatannya, karena kesabarannya. Tidak, mengembalikan. Ini akhlaknya orang yang beriman, mengembalikan semua kepada Allah Jalla fi'ulah. Ya, orang yang beriman begitu. Berusaha kita, diberi kesempatan, diberi kekuatan sama Allah, diberi kesempatan untuk mengotak-atik buminya. Tapi semuanya ini kita yakini adalah imtidadun minas sama', adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu menerima karunia kebaikan, kita syukuri, itu mengimani Allah. Kalau menerima cobaan, kita sabari, itu berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah, beriman juga kepada malaikat-malaikat Allah. Tidak boleh orang yang beriman mengingkari, seperti orang Yahudi waktu di Madinah. Dia bilang saya mau masuk Islam, tapi siapa yang membawa wahyu? Yang bawa wahyu ini Jibril. Dijawab, yang bawa wahyu. Waduh, kalau Jibril saya masih mikir-mikir. Seandainya Mikail, saya masuk Islam. Man kana aduan li Jibril wa Mikail fa innallaha aduun lil kafirin. Dijawab sama Allah, barang siapa yang membenci Jibril atau mengutamakan Mikail, atau membenci Mikail atau mengutamakan Jibril, fa innallaha aduun lil kafirin. Semuanya ini dianggap kafir sama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah. Jibril, Mikail, Israel, semuanya ini adalah makhluk yang diciptakan sama Allah menjadi malaikat Allah. Kita imani, tidak kita otak-atik. Ini beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat. Berapa jumlahnya malaikat tidak ada yang tahu. Yang wajib diketahui hanya 10. Kemudian beriman kepada nabi-nabi Allah. Ini bagian dari iman, arkanul iman. Berapa jumlahnya nabi Allah? Tidak ada yang tahu, ratusan ribu. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, kata Allah. Tidak ada satu suku, tidak ada masyarakat kecuali pernah diutus nabi kepada mereka mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ajaran-ajaran tadi tidak dimaksumkan sama Allah, bisa diotak-atik, kecuali nabi yang terakhir, ajaran nabi yang terakhir tidak bisa. Jadi kita beriman. Jadi banyak, semua masyarakat ini pernah dikirim nabi sama Allah. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir rusulun mubashirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Banyak, kata Allah, nabi dan rasul-rasul yang diutus ini banyak. Supaya apa? Nanti hari kiamat enggak protes, ya Allah, saya enggak sempat mengesahkan panjenengan, saya enggak sempat menyembah kamu, wong saya enggak pernah dengar. Nah, ini makanya diutus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada nabi-nabi Allah yang wajib diketahui hanya 25. Ada nabi seperti di Mesir, ya, ada kuburannya Nabi Daniel. Orang Indonesia kadang-kadang memberi nama anaknya Daniel, dari kata-kata Daniel, itu nabi. Tapi bukan masuk 25 yang wajib diketahui. Jadi nabi itu bukan hanya 25 jumlahnya, ratusan ribu, tidak ada yang tahu jumlahnya. Ini bagian dari keimanan kita kepada Allah Jalla fi'ulah, karakter pertama dalam surat Wal Asri. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib mengimani Al-Quran, Taurat,
Injil, Zabur, semua yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah wajib diimani. Yang tidak percaya dihukumi keluar dari agama Islam. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, sebelum Rasulullah. Wajib kita imani, bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya tidak percaya Taurat itu dari Allah. Ini berarti kita mengingkari salah satu dari sesuatu yang wajib, maka dihukumi keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak langsung dihukum gitu ya, diproses, dinasehati, disuruh taubat panjang lebar, tapi hukumnya tidak boleh. Itu karakter pertama, beriman kepada Allah, malaikat, nabi, kitab-kitab Allah, dan takdir-takdir Allah. Jadi ada orang ahli ibadah tapi hidupnya sengsara, terus mau apa? Mau protes. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha biyadikal khair innaka anta ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, memuliakan orang yang Allah kehendaki, merendahkan orang yang Allah kehendaki. Bukan berarti di saat manusia itu direndahkan, nanti juga akan direndahkan di akhirat. Tidak ada yang tahu. Ada sahabat namanya Tha'labah. Tha'labah ini miskin, bajunya itu satu, habis sholat jos pulang langsung. Kata Rasulullah, Tha'labah, kok kau terburu-buru, enggak baca-baca wiritan, duduk-duduk dulu di masjid wiritan bersama-sama. Kata Tha'labah, ya Rasulullah, saya ini miskin ya Rasulullah, istri saya di rumah ini menunggu pakai baju untuk menutup auratnya. Rasulullah ini, kata ulama, Rasulullah itu tahu. Jadi Rasulullah tahu, hatinya orang itu tahu, diilhamkan sama Allah. Ini tidak cocok, kata Rasulullah, dinasihati sama Rasulullah, ya Tha'labah, al-faqru khairun minal ghina. Miskin lebih baik daripada kaya. Maksudnya untukmu, untuk dirimu. La ya Rasulullah, katanya Tha'labah, enggak ya Rasulullah, kalau saya kaya, saya bisa sodako, saya bisa khusyuk ibadah, tenang ibadah saya, enggak kepikiran nyari rezeki sudah. Diam Rasulullah. Diulangi lagi sama Tha'labah sampai 3 kali. Rasulullah mempunyai sifat kalau dimintai 3 kali pasti memberi. Malu Rasulullah. Ada orang minta 3 kali diberi sama Rasulullah. Akhirnya Tha'labah mengeluh lagi sampai 3 kali sama Rasulullah. Dikasih kambing, 2 kambing, sepasang kambing. Didoakan sama Rasulullah kambingnya tadi. Subhanallah, kambingnya beranak, jadi kaya raya Tha'labah. Suatu hari nggak ada di masjid Tha'labah ini. Tanya Rasulullah, kemana Tha'labah? Kata sahabat, ya Rasulullah, ini waktu asar, kok nggak ada asar? Dia sibuk di lereng gunung, kambingnya 1 lembah, ribuan kambing, dia masih menggiring kambingnya pulang. Ini di Madinah. Kata Rasulullah, datang ono Tha'labah, katakan kepadanya, fi kulli arba'ina ghanamun wahid, dalam setiap 40 kambing zakatnya 1 kambing, 2,5%. 1 dibagi 40, 2,5%, sama dengan zakatnya emas perak, sama. Hanya saja hitung-hitungannya berbeda, memudahkan orang Badui. 40 ambilin 1, padahal kalau dihitung secara matematika 2,5%. Sudah datang sahabat, kata Rasulullah, kau wajib mengeluarkan 1 kambing setiap 40 kambing. Kata Tha'labah, oh ya, saya hitung dulu, ini kambing saya banyak. Ditunggu sama Rasulullah, nggak datang, nggak mengeluarkan zakat. Tahun ke-1, tahun kedua, ditanya lagi, kirim lagi sahabat, ya saya hitung dulu, eman, dulu nggak punya, sudah kaya, beda. Maka dari itu jangan terlalu sedih
dengan kondisi yang jangan terlalu mengikuti keinginan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana. Kita yakini itu, kita imani itu. Allah lebih tahu siapa diri kita, kelemahan kita. Allah lebih tahu. Datang lagi sahabat, belum selesai ngitungnya, waduh, sudah nggak mau ketiga kalinya Rasulullah. Akhirnya dilihat sama Tha'labah, tahun-tahun selanjutnya kok nggak datang. Datang Tha'labah membawa kambingnya, ingin mengeluarkan zakatnya, padahal sudah beberapa tahun tidak zakat. Turun Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Wahai Rasul, kata Allah, jangan diterima zakatnya Tha'labah ini, karena Tha'labah sudah dicoret di langit, sudah digolongkan sama Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang munafik. Fa'aqabahum nifaqan ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu ma wa'adullaha wa bima kanu yakdzibun. Turun ayat ini. Sama Allah dikategorikan menjadi orang yang munafik. Dulu janjinya sama Rasulullah. Janji sama Rasulullah ini berarti janji sama Allah, karena ini utusan Allah. Diingkari setahun, 2 tahun, sudah tidak diterima sama Rasulullah. Nangis Tha'labah, tetap tidak diterima. Wong ini perintahnya Allah. Meninggal Rasulullah. Datang Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Datang Tha'labah membawa kambingnya. Ini zakat kambing saya, kata Sayyidina Abu Bakar. Saya tidak berani menerima sesuatu yang telah ditolak oleh Ar-Rasul salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Rasulullah nolak, saya mau nerima, tidak berani saya. Nangis Tha'labah pulang. Ya, meninggal Sayyidina Abu Bakar. Setelah 2 tahun Sayyidina Umar jadi khalifah. Datang lagi Tha'labah mau memberikan kambingnya. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah nolak, Sayyidina Abu Bakar nolak, bagaimana saya berani menerima? Enggak berani. Nah, Tha'labah masuk golongan orang-orang yang munafik. 2 sahabat namanya Tha'labah, yang satu ini digolongkan munafik, yang satunya bukan, beda lagi. Jadi hati-hati, ada Tha'labah yang masuk munafik, ada yang bukan. Fa'aqabahum nifaqan, dihukumi sama Allah menjadi orang-orang yang fa'aqabahum nifaqan ila yaumi yalqawnahu, sampai nanti hari kiamat ini masuk kategori orang-orang yang munafik. Jadi jangan terlalu jangan terlalu sedih, nggak lulus kuliah, nggak dapat kerjaan, sampean nggak tahu ya, di balik itu Allah akan memberi yang lebih besar. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kata Allah, tidak ada yang bisa menahan kalau Allah akan memberi, dan tidak ada yang bisa memberi kalau Allah ingin menahan. Banyak kisahnya ya, lihat di sekeliling saja, baca di internet, di mana-mana. Banyak orang yang nggak dapat pekerjaan tapi tahu-tahu mendapat sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan terlalu bersedih dan jangan terlalu gembira di saat mendapatkan kenikmatan yang besar. Kita tidak tahu ujian di balik itu apa. Ya, jadi biasa-biasa saja. Ini pertama. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Karakter yang kedua, berbuat amal soleh. Apa amal soleh? Al-itqanu fi kulli amal. Berbuat yang terbaik dalam segala urusan. Tak kasih contoh sama saya sesuatu yang jelas. Ini ada pedagang buah-buahan jujur, Pak, pisangnya ini disemprot. Iya disemprot. Tidak bohong dia, tidak melanggar peraturan pemerintah, dan jujur. Apakah ini amal soleh? Tidak, ini bukan amal soleh. Karena apa? Allah membuat sesuatu yang sehat, sampai semprot, menurunkan kesehatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan amal soleh. Manusia diciptakan sama Allah untuk apa? Ngerumat bumi. Ngerumat bumi. Bagaimana berbuat yang terbaik dalam segala hal. Wa amilus sholihat. Sampai jadi tukang kayu, jadi tukang besi, berbuat, mengerjakan pekerjaan. Jadi amal soleh itu bukan hanya ibadah, perbuatan kita sehari-hari, mulai bangun sampai tidur lagi sampai mati, itu amal soleh kita. Apa saja, berbicara yang santun, jalan yang rapi, itu amal soleh. Sepeda motor ngebut-ngebutan, ini bukan amal soleh. Jadi dokter, wah bahaya ini bisa buta, ini matanya kalau tidak cepat-cepat ini bisa buta, ini bukan amal soleh.
Kalau dia berbicara sekedar untuk nakut-nakuti, bukan amal soleh. Dan ini banyak sekali. Saya pernah mengetes berkali-kali. Anak saya nggak sakit, jalan-jalan dipanggil ini nggak ada dokter spesialis anak, tiba-tiba muncul, loh ada dokter baru, kita tes, langsung mampir, periksa opname. Kenapa dokter? Infeksi paru-paru, padahal nggak sakit loh anak saya ini, padahal hanya sekedar check up, hanya sekedar kepingin tahu kesehatannya. Nah, ini bukan amal soleh. Jangan diberi keahlian, kecerdasan sama Allah digunakan untuk menyelewengkan. Jadi customer service, bekerja di instansi pemerintah, ada urusan mengajukan buat apa saja, ngurus SIM, ngurus STNK, ngurus surat rumah, semuanya ya. Kapan Pak? Nanti ditelepon. Loh kok nanti ditelepon? Sampean kira di muka bumi ini yang kerja, yang sibuk itu hanya sampean, orang lain pengangguran, digantung terus gitu. Ini bukan amal soleh. Jadi harus jelas good governance, bagaimana manajemen yang terbaik, yang jelas. Kenapa sampean waktu bayaran nggak lupa? Kalau waktu bayaran ya nanti ditelepon, nggak mau sampean, akhir bulan minta masuk uang itu. Nah, ini bukan amal soleh. Wah ini ahli tahajud, nggak ngurus ahli tahajud. Amal soleh ini syarat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang kepingin, yang rindu, yang ingin ketemu kepada Allah, semuanya akan ketemu. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, barang siapa yang ingin kembali ketemu dalam keadaan radhiyan mardhiyah, ridho dengan surganya Allah dan diridhoi oleh Allah, syaratnya dua. Falyamal amalan salihan. Syarat pertama, perbuatan dia sehari-hari harus soleh, harus baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang keduanya lebih ringan, tidak menyekutukan Allah saat menyembah, saat beribadah tidak pernah menyekutukan Allah. Ini dua syarat. Syarat ini kalau satu hilang, gugur satunya. Sampean sholat, syaratnya apa? Wudhu. Sholat nggak pakai wudhu, sholatnya khusyuk panjang, masya Allah, nggak sah, nggak ada nilainya di mata Allah. Jadi katanya ulama, anta ma'at ta'ah wala ma'al ibadah. Manusia itu yang dihitung sama Allah ketaatannya, bukan jumlah ibadahnya. Kamu bersama taat sama Allah apa sama ibadah? Safar, puasa, buka puasa waktu bersafar dapat pahala. Kenapa? Anjuran Allah Subhanahu wa taala. Ada yang maksa-maksa sampai sakit-sakit, ini bukan berarti taat sama Allah. Anda bersikeras mengerjakan amalan ibadah, tapi hati Anda belum tunduk kepada Allah, belum taat kepada Allah, belum luluh dengan perintah Allah. Wa man yarghabu an millati Ibrahim faqad safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Kata Allah, barang siapa yang tidak mengikuti Ibrahim, apanya? Ketaatannya, ketundukannya, sesungguhnya dia orang yang bodoh. Jadi bukan banyak-banyakan, ya itu amal soleh. Jadi orang kerja di mana saja, telepon, waduh, ditelepon. Jadi orang jadi terkatung-katung. Apa tidak sengaja ini? Ya sengaja. Ini manipulasi namanya. Ini yang harus dihilangkan. Sebagai orang yang soleh harus memerangi hal-hal yang seperti ini. Ini terjadi di mana-mana. Sampai ngurus ini, waduh pasti gitu. Kapan Pak? Nanti ditelepon. Jadi orang terambang-ambing. Supaya apa? Supaya nyogok, supaya memberi, nanti dipercepat. Padahal dia sudah dapat bayaran bulanan. Ini bukan amal soleh. Banyak hal yang seperti ini. Jadi jangan menganggap kalau sudah banyak ibadahnya Anda dekat sama Allah. Amal solehnya bagaimana? Allah mengutamakan ini. Ad-dinul muamalah, kata Rasulullah. Agama itu muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia. Ini berat hukumannya di mata Allah. Enggak akan diampuni kecuali orang itu mengampuninya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang rindu kepingin ketemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi, hendaknya akhlaknya dia. Akhlak itu apa? Pekerjaan sehari-hari. Falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Punya restoran, sisa makanan ya, dibeli orang, oh tidak dimakan dagingnya, dimasukkan lagi. Alasannya biar tidak mubazir. Kalian tidak tahu orang pembeli ini tidak mau. Ini bukan amal soleh.
Ya, saya pernah masuk ke restorannya teman saya, ada yang makan jualan rendang, nggak dimakan sama pembelinya, dimasukkan lagi. Nah, ini bukan amal soleh. Ada daging yang jatuh, dimasukkan lagi, nyucinya asal-asalan. Nah, ini bukan amal soleh. Amal soleh ini perbuatan terbaik dalam segala bidang. Anda jadi dokter yang bagus. Anda jadi apa saja, jadi tukang kayu, jadi tukang besi, jadi apa saja, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, itu adalah amal soleh. Jangan dianggap di saat Anda jadi sopir yang sopan terus tidak dapat pahala. Dapat pahala, itu dihitung sama Allah. Per detiknya itu ada hisabnya. Ugal-ugalan bikin penumpang ketakutan, barangkali ada yang hamil, barangkali ada yang menyusui, ya ini bukan amal soleh. Ini saya kasih contoh banyak. Jadi kalau kita melihat di sekeliling kita, banyak sekali yang belum beramal soleh. Ini harus diingat, karena ini syarat. Kalau ini hilang, ibadah kita ini ngambang. Kita ini berarti seperti minta masuk surga dengan cara yang kita maukan, bukan minta masuk surga dengan cara yang dikonsepkan oleh Allah Jalla fi'ula. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkonsepkan untuk kepentingan manusia bersama. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha fahamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi waktu Allah memberikan amanat, ditawarkan langit semuanya ditawari. Siapa yang berani mengemban amanat di muka bumi? Gak ada yang berani, takut. Manusia, saya ya Allah. Tentunya ini kiasan. Fahamalah al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia ini zalim dan bodoh. Buktinya apa? Banyak yang teledor, banyak yang merasa, wah saya jadi direktur pertanahan, merasa kantor ini miliknya dia, padahal ini yang punya bangsa Indonesia, negara Indonesia yang punya. Jadi kalau nggak ngasih amplop ya tak tinggal dulu, tak urutannya dibelakangkan. Ini bukan amal soleh. Ibadahnya dia nggak ada nilainya di mata Allah Jalla fi'ula. Karakter yang ketiga, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi tawasau bil haqq, menerima dan mau memberi nasihat. Ini karakter orang-orang yang sukses dunia akhirat di mata Allah menurut konsepnya Allah. Jadi mempunyai sifat, wah saya ini bukan perfect, saya ini bukan manusia sempurna, saya ini bisa bersalah. Kullu bani Adam khata', kata Rasulullah. Semua anak Adam akan melakukan kesalahan. Tidak memiliki sifat sombong. Kalau ditegur mau. Ini karakternya orang yang sukses. Wa tawasau bil haq. Apa al-haq? Al-haq itu yang benar, kejujuran, keadilan. Ya. Ini semuanya masuk kategori al-haq, yang benar. Tidak menyanyiakan waktunya. Ini termasuk babut tawasi bil haq, masuk dalam kategori saling menasehati, mau menasehati dan mau kalau dinasehati. Karena manusia tadi disebut insan, suka bersalah. Jadi jangan, wah kalau ditegur sama bawahannya, siapa kamu ngasih tahu saya, kau kan bawahan saya, merasa gengsi. Ini sebab-sebab kehancuran manusia. Dua sebab kehancuran: sombong, nunda-nunda waktu. Ini manusia akan merugi. Jadi kalau ditegur terima kasih, kalau benar saya benar, kalau salah saya tidak rugi, wong hanya teguran. Nah, ini sifatnya orang yang beriman. Wa tawasau bil haq. Jadi orang yang beriman itu bukan berarti tidak pernah bersalah. Ustaz, apakah tidak pernah bersalah? Ya pernah bersalah. Tidak ada yang tidak pernah bersalah kecuali Nabi. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Hatta meskipun orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, kadang-kadang tergelincir. Namanya manusia diberi hawa nafsu, tapi mereka tidak tetap mengerjakan sehari-hari. Seperti orang-orang yang korupsi ini, koruptor, terus dapat amplop sana, dapat urusan amplop. Ini pasti bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu sekali salah langsung merevisi, mengoreksi dirinya, mundur, minta maaf, dan mengembalikan apa yang diambil secara haram, secara zalim, dikembalikan kepada yang berhak. Ini orang yang bertakwa. Jangan meremehkan, ini ajaran penting. Jangan terus, oh saya suka sholat duha, saya suka tahajud, saya suka umroh, tapi
di mata Allah kau ini syarat yang pertama tadi ini terlaksana atau tidak. Wong ada istri membunuh suaminya, yang membunuh dibayar apa? Diumrohkan. Subhanallah, yang terjadi di Palembang itu ya, hakim dibunuh oleh istrinya, pembunuhnya diberi hadiah umroh. Bagaimana membunuh orang terus umroh? Apa artinya ini? Dibalik-balik. Subhanak faqina adzabannar. Jadi watawasau bil haq, mau menasihati, mau dinasihati. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini mempunyai nilai di dunia dan di akhirat, 4 karakter ini harus kita terapkan. Dan yang keempat, yang terakhir, karakternya orang yang sukses dunia akhirat, watawasau bis sabr, saling menasihati untuk kesabaran. Jadi dalam kehidupan mengamalkan hal-hal jujur itu kadang-kadang godaannya besar. Wah, saya kerja di kantor ini tidak bisa, ini atasannya gini. Tetap saja jangan terkoceh, tetap aja jujur, karena ini konsepnya Allah. Kita bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia jangan dilihat, jangan diperhatikan. Kalau benar kita ikuti, kalau salah kita tinggalkan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat kepada manusia di saat ini melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menerima, kalau ditegur mau juga menegur. Kalau ada yang salah bukan diam, wah ini salah, wah ini mau curang, diam. Ini bukan orang yang beriman, ditegur. Jangan takut menegur orang kalau salah. Kalau salah ditegur juga mau, karena kita tidak sempurna, kita tidak maksum. Terus karakter yang keempat, saling menasihati dan mau dinasihati untuk kesabaran. Dapat musibah yang sabar. Bukan berarti kita ini disuruh jadi pasif, tidak berusaha, tidak merubah untuk sesuatu yang lebih baik. Bukan. Di saat kita sudah berjuang terus kita tidak mendapatkan, kita disuruh sabar. Apa artinya? Kalau kita sabar, meringankan beban hati kita. Kalau kita tidak sabar, bukan berarti situasi tadi solusinya datang sendiri. Kalau kita marah-marah, tidak, mungkin tambah jadi masalah. Tenang saja, ada masalah tenang saja. Jadi ya meskipun saya ini berbicara menasihati juga bukan berarti saya selalu tenang, juga kadang-kadang berat juga, namanya manusia. Tapi kita berusaha untuk sabar. Ada ujian, sabar. Ya, bukan berarti kalau kita sabar kalau kita nggak sabar solusinya datang, tidak, tambah kacau. Jadi menerima bagian dari keimanan di karakter yang pertama. Oh, ini ujian dari Allah, kita sabar. Jadi ini kalau kita pikir-pikir 4 masalah ini sebetulnya satu konsep yang saling sambung menyambung, yang saling mempunyai keterikatan. Itulah ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau anda ingin mengetahui, oh tahun ini apa yang saya kerjakan, laksanakan 4 karakter ini, 4 sifat ini, kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Jangan nunda-nunda, karena waktu segala sesuatu. Urusan dunia kerjakan yang terbaik, urusan akhirat kerjakan yang terbaik, karena dua-duanya ini dihitung amal soleh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Solat sudah bagus ya, solatnya bagus, amal solehnya juga harus bagus. Jangan sampai nanti kita ibadahnya banyak, tapi syarat yang pertama, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihannya gugur, sehingga kita terkatung-katung di saat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua manusia pasti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan semua yang hadir di masjid yang penuh barokah ini. Marilah bersama-sama kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة برحمتك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوى لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.